Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Aditya Channel, teman-teman yang ada di seluruh Nusantara. Oke, teman-teman, siang ini menjelang sore ini kita akan membahas atau kupas tuntas mengenai manfaat atau kegunaan dari pohon kayu Jawa ataupun eh, kulit pohon kayu Jawa. Nah, teman-teman yang ada di depan saya ini, yang teman-teman lihat di video ini adalah kulit dari batang kayu Jawa. Ini batang kulit tampakan luarnya teman-teman ya. Terus ini bagian dalamnya teman-teman. Ini modelnya ya. Nah, ini kayu Jawa ini teman-teman. Kayu Jawa ini teman-teman atau nama latinnya teman-temannya Lanea coromandelica. Ini sangat bermanfaat teman-teman untuk kesehatan badan kita. Mungkin teman-teman yang ada di kota-kota ini yang belum betul mengenal kayu Jawa, teman-teman bisa teman-teman di surfing di Google atau di buku-buku panduan untuk herbal teman-teman ya, apa manfaatnya kayu Jawa ini, terus model daunnya seperti apa teman-teman, pohonnya seperti apa teman-teman. Insya Allah teman-teman kalau kalian mau cari, insya Allah pasti dapat teman-teman. Oke teman-teman, untuk penjelasannya mengenai manfaat dari kayu ini teman-teman ya. Kayu Jawa ini atau nama latinnya itu Lanea coromandelica teman-teman. Ini sangat bermanfaat sebagai obat luka luar ataupun luka dalam teman-teman. Ini sangat bagus sekali untuk luka goresan. Untuk luka goresan bagian luar teman-teman, kalau teman-teman mau tahu reaksinya ketika teman-teman melakukan suatu surfing atau perjalanan atau kemanapun teman-teman, sebenarnya nggak perlu kita bawa apa-apa teman, karena di alam terbuka teman-teman pasti kita akan menemukan ini pohon kayu Jawa ini. Nah, ketika teman-teman terjadi luka goresan atau luka apapun teman-teman, nah ini di dalam bagian ini teman, namanya ada kambium di kulit. Ini kan kulit teman-teman. Ini kulit teman-teman, saya nunjuk ini kulit teman-teman. Terus di dalam dari ini teman-temannya, dari batang dalamnya itu pohonnya itu sama batangnya ini sama apa namanya sama lapisan kulitnya ini ada namanya kambium teman-teman. Mungkin teman-teman bisa ambil kambiumnya itu langsung ditempelkan ketika pada luka kita teman-teman. Itu sangat bagus sekali teman-teman untuk luka luar. Nah, ditempelkan langsung teman-teman ya pada bagian luka yang ada di tubuh kita. Itu misalnya kita ada melakukan perjalanan jauh teman-teman, terus tanpa ada persiapan obat-obatan. Nah, ini teman-teman bisa solusinya ini. Ini sangat ini sekali teman, sangat besar sekali manfaat tumbuhan ini. Kayu Jawa ini. Dari daunnya sampai akarnya teman-teman ya. Dari daunnya mungkin sebagai pakan ternak itu sangat bermutu sekali, sangat bergizi sekali. Terus menurut praktisi pengobatan tradisional Tegikan KR dan Basubede dalam bukunya teman-teman Indian Medical Plan, kayu Jawa juga bermanfaat untuk penyakit gastrointestinal teman-teman, gastrointestinal yang menyebabkan ikterus nyeri dada teman-teman ya, atau bakal dari penyakit jantung teman-teman. Ciri atau tanda-tanda khas penyakit jantung itu nyeri dada teman-teman ya, yang tembus ke belakang itu. Nah, ini sangat bermanfaat teman-teman untuk ketika ada ciri-ciri seperti itu. Dan juga menurut dokter Insinyur Endang Sri Rahayu teman-teman, kayu Jawa ini dapat digunakan untuk perawatan pasca persalinan dengan cara direbus teman-teman. Nah, mungkin kita bahas untuk persalinan teman-teman. Nah,
di kampung-kampung teman-teman ya, yang sudah paham tentang kegunaan kayu ini teman-teman, kulit kayu Jawa ini, hampir saya temukan teman-teman di desa-desa terpencil atau pemukiman terpencil teman-teman. Ini sangat bagus sekali untuk dimanfaatkan teman-teman, yaitu dengan cara direbus. Direbus dengan cara api kecil teman-teman ya, jangan sampai dia terlalu keras apinya teman-teman. Karena dia di dalam ini teman-teman, di dalam lapisan kulitnya ini ada getah teman-teman ya. Nah, getah itu jangan sampai dia mati karena ketika terlalu panas yang paling tinggi teman-teman. Biasanya getah itu dia akan tidak bermanfaat dengan baik kalau dia terkena api dengan suhu tinggi teman-teman. Nah, alangkah baiknya teman-teman ketika menggunakan ini, kalau mau rebus jangan menggunakan api besar teman-teman, cukup api kecil dan jangan lama teman-teman, cukup di hanya mendidih dan baru di rebus ini teman-teman. Direbus baru habis itu diangkat dan dinginkan, karena dalam kandungan kulit ini ada getah teman-teman. Nah, getahnya itulah yang sangat bermanfaat untuk pengobatan luka-luka kita teman-teman, baik luka luar, luka dalam, ataupun nyeri teman-teman, nyeri di dada tadi. Itu ekturis nyeri ini teman-teman ya, itu tanda-tanda dari penyakit jantung. Nah, itu salah satu manfaatnya teman dari kayu Jawa ini. Cuman yang selama ini terjadi teman-teman ya, ini hanya sekedar sharing teman-teman. Baik teman-teman yang ada di kota ataupun di desa sekalipun teman-teman, cara penggunaan kayu Jawa ini teman-teman ya tidak terlalu efektif karena cara pengolahannya yang salah teman-teman. Karena kebanyakan yang merebus, ketika mereka melakukan rebusan teman-teman, itu apinya itu sampai sangat mendidih, jadi tingkat panasnya itu sangat tinggi sekali teman-teman. Padahal aslinya ini dia getahnya ini nggak boleh terlalu panas teman-teman, cukup dia mendidih sekali ataupun dia hanya keluar asapnya itu, airnya itu dia ditaruh kayu ini teman-teman ya, ditaruh kulitnya ini. Nah, rebus habis itu angkat, dia dinginkan teman-teman. Nah, ini tuh baru dia bermanfaat karena di dalam kandungan kulitnya ini ada getah teman-teman ya. Nah, getah itulah yang bermanfaat untuk tubuh kita teman-teman. Nah, untuk dosisnya teman-teman, nah ini di sini kan ada gelas ini teman-teman. Nah, gelasnya ini ada isi air ini sebagai contohnya aja teman-teman ya, sebagai contohnya aja. Nah, cukup teman-teman sampai di sini teman, di pertengahan kuping gelas ini teman-teman ya. Nah, di pertengahan ini cukup sebegitu teman-teman ya, nggak usah terlalu banyak. Karena apapun kalau kita penggunaan yang terlalu berlebihan teman-teman tidak akan baik bagi tubuh kita, baik itu obat herbal apalagi obat dokter teman-teman, ini tidak akan bagus teman-teman. Karena bagaimanapun ketika takaran atau dosisnya berlebihan dari takaran sebenarnya teman-teman, dia antara dua kemungkinan teman-teman, dia bisa menyembuhkan ataupun dia menimbulkan penyakit baru lagi, baik itu obat dokter ataupun obat herbal ini teman-teman ya. Nah, untuk takaran teman-teman mungkin bisa teman-teman sesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Mungkin kalau saran saya ya sekitar di pertengahan gelas ini ya, di antar kupingnya gelas ini ya teman ya, ini kupingnya, ambil pertengahan di sini teman-teman. Nah, itu teman-teman rebus, minum teman-teman ya. Ya, bisa 2 kali sehari, apalagi ibu-ibu atau saudara kita yang melahirkan. Karena selama ini banyak teman-teman atau ibu-ibu atau keluarga kita ketika melahirkan itu banyak yang menggunakan obat-obat dokter itu. Nah, di sini saya tidak melarang teman-teman menggunakan dokter, tapi cuman ada banyak testimoni yang saya ketemukan di lapangan. Ketika mereka menggunakan dokter itu justru ada yang bisa sembuh, maksudnya ada yang banyak yang rata-rata sembuh teman, cuman efek sampingnya itu. Nah, efek sampingnya itu dia tidak tidak sinkron dengan kondisi tubuhnya teman-teman.
Itu rata-rata ibu-ibu yang melahirkan. Nah, dan setelah kan di kampung-kampung juga saya temukan, saya tanya, saya testimoni beberapa ibu-ibu itu yang menggunakan kayu Jawa ini teman-teman. Rata-rata mereka tidak ditemukan pada mereka itu efek samping dari obat yang mereka minum teman-teman. Entah mungkin itu cara kebetulan atau cara ilmiahnya ada sangkut pautnya, tapi memang itulah kenyataan teman-teman ya. Nah, dari situ saya berkomitmen ketika ada keluarga saya ataupun yang saya kenal teman-teman, ini yang saya rekomendasikan ketika mereka melahirkan. Ini cukup direbus dengan air yang mendidih 1 kali itu teman, tidak sampai mendidih full teman-teman ya. Habis itu diangkat karena dikhawatirkan rusak getahnya, karena dalam getahnya itu kandungan khasiatnya yang paling bagus teman-teman ya. Nah, cuman yang jadi pembahasan paling utamanya tentang kayu Jawa ini teman-teman, dari fungsi utamanya itu yaitu dia untuk mengeringkan luka teman-teman ya, untuk menyembuhkan luka itu. Ini sangat bagus teman-teman untuk luka ini, baik luka luar, luka dalam yang ada kandungan ada yang pernah merasakan penyakit mah. Nah, ini teman-teman bagus ini. Mah kronis itu, tapi cuman kalau orang yang mah teman-teman jangan terlalu banyak teman-teman, cukup 3 sendok makan itu teman-teman. Nah, itu dia bagus untuk mah itu 3 sendok makan, pagi 3 sendok makan, sore 3 sendok makan. Dan kalau bisa teman-temannya rebusnya ini teman-teman supaya bagus itu kalau bisa teman-temannya pakai, ada dulu orang tua-tua kita itu pakai yang dari tanah liat itu teman-teman, ada panci atau apa istilahnya dari tanah liat itu. Nah, itu yang dipakai teman-teman, itu sangat bagus sekali teman-teman, karena itu kan terbuat dari tanah. Nah, dari unsur tanah itulah yang bisa meredam kandungan kimia-kimia yang buruk itu teman-teman ya. Itu bagus sekali itu untuk yang dari tanah liat itu teman-teman, ketika kita merebus untuk herbal itu. Nah, itu dipakai teman-teman. Tapi kalau memang nggak ada itu teman-teman, boleh juga dengan panci-panci biasa tuh yang anti karat itu teman-teman, itu bagus juga. Nah, di akhir video ini teman-teman ya, mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sharing di dalam video ini. Tapi mungkin saya berpesan teman-teman, di sini saya berpesan untuk pertama itu kita menjaga pola hidup teman-teman, karena segala sesuatu penyakit itu muncul dari pola hidup kita yang nggak benar teman-teman. Baik kita sering begadang, pola makan kita yang salah, itu semua teman. Jadi kalau kita melakukan rutinitas pola hidup yang salah, lambat laun dia akan menimbulkan penyakit teman-teman ya pada tubuh kita. Nah, hindari begadang yang berlebihan teman-teman, banyak istirahat, minum air putih, dan yang paling utama teman-teman, hindari alkohol, hindari narkoba teman-teman, jaga persatuan. Saya ulangi lagi teman-teman, hindari narkoba, hindari alkohol teman-teman, jaga persatuan dan kesatuan bangsa, karena bagaimanapun juga kesatuan dan persatuan itu yang kita butuhkan teman-teman untuk membangun bangsa ini, untuk peradaban dunia teman-teman. Di akhir video ini saya berharap teman-teman yang nonton video ini tolong di like dan di subscribe teman-temannya, di subscribe, di like, dan jangan lupa di share video ini ke teman-teman ya pada orang-orang yang membutuhkannya, karena kita membagikan kebaikan teman-teman, insya Allah pasti kebaikan pula yang kita didapat dari balasan Tuhan Yang Maha Esa teman-teman. Oke teman-teman, di akhir video saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.